Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang kedua, yaitu dengan tema Bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Nah, ada beberapa sumber yang mengatur tentang peraturan tentang bela negara. Yang pertama, yaitu tertuang ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pada pasal 27 ayat ketiga, yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, tercantum juga pada pasal 30 ayat ke-1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 30 ayat kedua yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada pasal 30 ada 3 ayat yang menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan bela negara. Yang pertama, ayat ketiga yang berbunyi tentang Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian, pasal 30 ayat keempat yang berbunyi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Untuk ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang kedua tercantum dalam Ketetapan MPR. Di dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsinya masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Dan yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Peran-peran tersebut diatur dalam Keputusan TAP MPR Negara Republik Indonesia Nomor 7 pada tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan juga peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, apa saja sih peran TNI? Yang pertama, TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga,
TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa saja tugas-tugasnya? Nah, yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang kedua, dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Peraturan perundang-undangan tentang bela negara juga tercantum ke dalam undang-undang. Nah, apa saja undang-undang yang mencangkup tentang bela negara? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu membahas tentang pertahanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68, yaitu berisi bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Nah, itulah tadi beberapa perundang-undangan yang tercantum ke dalam beberapa sumber. Sekian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan ketiga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.